Kita mau katakan, yang kusembah hanya Yesus. Yesus
kami datang di tempat ini Tuhan berkumpul. Yang kami rindukan, kami rindu memuji, menyembah Engkau, masuk lebih lagi di dalam hadirat-Mu. Untuk itu Tuhan, mengurapi setiap kami Tuhan, dengan urapan yang daripada-Mu saja Tuhan, urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biar Tuhan Yesus kami rasakan betul-betul Tuhan, kami rasakan bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan Engkau melawati setiap kami, memulihkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan, kami akan pulang bukan seperti kami datang, tetapi kami akan pulang dengan membawa berkat yang luar biasa yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami memulaikan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, kalau kita ada pada pagi hari ini, ya, walaupun kalau pagi-pagi memang dingin ya. Saya tadi merasakan, aduh dingin banget gitu ya. Ya, kalau kita bisa lewatin ya, ada suka, ada duka. Itu hanya karena kemurahan Tuhan. Hanya kita bisa lalui bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, hari-hari berlalu. Hari-hari berlalui bersama Yesus. Suka duka jalani bersama Yesus. Persoalan cobaan kan ku hadapi bersama Yesus. Bersama ku hari-hari berlalui. Hari-hari berlalui. Amin.
Tetapi kalau kita bersama dengan Tuhan, kita dapat melewati semuanya. Amin. Apa yang kau alami kini? Mungkin tak dapat
Janji-Mu ya dan amin di dalam kehidupan kami. Meskipun banyak hal yang kami harus lalui, meskipun banyak tantangan yang harus kami jalani, tetapi kami percaya janji Tuhan selalu setia dalam kehidupan kami. Janji Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah terlalu terlambat dan Engkau tidak pernah terlalu cepat untuk menjawab setiap seruan dan doa kami Tuhan. Itu sebabnya kami hanya berharap sepenuhnya kepada Engkau. Sebab Engkaulah kekuatan kami, sebablah Engkaulah perisai kami, sebab Engkaulah kota benteng kami. Oh, menara perlindungan kami. Oh, sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Tidak ada Allah yang seperti Engkau, Allah yang adalah segala-galanya di dalam kehidupan kami. Itu sebabnya Bapa di surga, sungguh kami bersyukur mempunyai Allah yang seperti Engkau, Allah yang selalu menyertakan kehadiran-Mu, Allah yang selalu menyatakan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Bahkan sampai saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami terlalu percaya ini semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada pagi yang indah ini kami telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan kesempatan ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Oh Tuhan, biarlah Engkau berfirman dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu Engkau taburkan dalam hati kami, sehingga kehidupan kami boleh mengerti dan kehidupan kami boleh berubah, menjadi dewasa, menjadi berakar, menjadi bertumbuh dan berbuah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, biarlah Engkau berkarya dalam kehidupan kami, lembutkan tanah hati kami, lembutkan pikiran kehidupan kami, supaya biarlah setiap benih firman Allah yang ditaburkan Tuhan benar-benar tertanam di tanah hati kami yang baik, berbuah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman ini menguatkan kami semua dan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Kami mau mendengarkan dan menyimak dan Tuhan menyimpan kebenaran firman dalam hati kami, di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami yang hidup kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, doa saya doa biarlah kita sehat-sehat semuanya ya, dan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Karena saat-saat ini sungguh kita tidak nyaman dengan keadaan yang ada, tapi kita terlalu percaya bahwa dalam semuanya itu ada di dalam kendalinya Tuhan. Amin. Dan kita terlalu percaya bahwa kita ada di dalam lindungannya Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita akan buka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-15. Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-21. Ya. Matius pasal yang ke-15 ayat 21 sampai yang ke-28. Ya, kita akan baca secara bergantian. Saya ayat yang ganjil, jemaat Tuhan membaca ayat yang genap. Mari sama-sama kita bangkit berdiri untuk menghormati benar firman Allah dengan perikop perempuan Kanaan yang percaya. Haleluya. Yuk kita baca bersama-sama. Ya, saya
Ayat yang ganjil jemaat Tuhan, ayat yang genap. 2, 3. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita, dengan berteriak-teriak. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Amin, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan. Ya, seperti yang kita rasakan saat ini, bahwa banyak hal ya yang kita hadapi hari-hari ini ya tidak jauh ya berbeda dengan tahun-tahun yang telah lalu, yang kita telah lewati, bahwa banyak sekali masalah, banyak hal-hal yang datang dalam kehidupan kita, bahkan itu pun tidak ringan ya, tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ya, menghadapi krisis ekonomi, menghadapi krisis sosial, menghadapi berbagai macam penyakit dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, karena itu ya setiap kita harus menyadari bahwa kita butuh Tuhan, amin ya. Kita butuh Tuhan di dalam kehidupan kita ya. Kita harus datang kepada Dia, dan karena hanya di dalam Dialah kita akan memperoleh ketenangan. Hanya Dialah, di dalam Dia kita akan memperoleh kedamaian. Hanya di dalam Tuhanlah kita akan mendapat suatu perlindungan, penyertaan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Nah, pada saat pagi yang indah ini kita lagi mau belajar kepada perempuan Kanaan, yang dimana ya dikatakan, kita sudah baca di sana bahwa seorang perempuan Kanaan ini ya, dia datang kepada Tuhan ya, dan berseru-seru meminta belas kasihan Tuhan, bahwa dia mempunyai persoalan ya, persoalan yang sungguh sangat berat yang dia harus hadapi, di mana anaknya ya sangat menderita, di mana penderitaan ini bukan hanya sekedar menderita, tetapi firman Tuhan katakan bahwa dia sangat menderita. Bahkan anak perempuannya kerasukan setan ya. Kalau terjemahan lain kerasukan roh jahat ya. Kalau kita buka di dalam, tadi kita sudah baca ayat 22, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan dan sangat menderita ya. Dia melihat penderitaan anaknya, dia melihat, dia peduli akan keberadaan anaknya, sangat menderita ya. Perempuan Kanaan ini adalah golongan, maaf kata ya, di luar Israel, dan mereka menganggap dia golongannya tidak termasuk. Dalam arti kata, kalau kita banyak dengar sekarang ya, kafir gitulah ya. Tetapi ya, dia menyadari bahwa dia butuh Tuhan, walaupun dia tidak tergolong dari orang-orang Israel, yang dimana Tuhan katakan bahwa aku datang kepada umat-umatku Israel. Tetapi karena dia mendengar akan kehadiran Tuhan di kota itu, dia mendengar akan berita Tuhan bahwa Tuhan sanggup melepaskan penderitaannya, dan dia beriman bahwa Tuhan akan melakukan segala sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupannya, Bapak Ibu ya. Tetapi ya, ketika dia datang kepada Tuhan Yesus, ketika dia datang berseru kepada Tuhan dan dia meminta pertolongan daripada Tuhan, seperti yang kita sudah baca bahwa dia berseru dengan nyaring, kasihanilah aku ya Tuhan. Dia kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Ya, karena dia langsung
mengeluarkan undang-undangnya. Anak perempuanku sangat menderita, anak perempuanku sakit, anak perempuanku pada hari ini kerasukan roh jahat. Dan mungkin ketika anak perempuannya kerasukan roh jahat, ya, orang mencibirnya, orang membulinya, orang tidak mau bergaul dengan dia. Dia sangat tersisih, dia sangat tersingkir dari kumpulan, mungkin kelompoknya, bahkan lingkungannya. Dia sangat-sangat ditolak oleh masyarakat pada waktu itu. Tetapi satu hal yang dia harapkan, ketika Tuhan hadir di tengah-tengah, di daerah itu, dia datang untuk minta pertolongan. Dia datang kepada Tuhan, untuk dia memohon kepada Tuhan untuk membebaskan masalahnya. Dan ini yang harus kita belajar, Bapak Ibu. Ketika kita datang ada masalah, ketika kita datang ada persoalan yang ada di dalam kehidupan kita, jangan kita cari, ya. Sudah berapa kali saya sudah katakan bahwa jangan kita cari kepada pertolongan yang lain. Cari nomor satu, cari Tuhan. Cari nomor satu di dalam kehidupan kita, dalam masalah kita, yaitu Tuhan itu sendiri. Karena Tuhan yang sanggup melepaskan kita dari permasalahan. Mungkin saja memang ketika kita menghadapi persoalan ini, ketika kita menghadapi masalah yang datang di dalam kehidupan kita, tidak langsung Allah menjawab di dalam kehidupan kita, tidak langsung Allah menyatakan mujizatnya, tidak langsung Allah menyatakan kasihnya. Tetapi baiklah hati kita mau menaruh percaya kepada Tuhan, dan kita melihat bagaimana proses yang dimana perempuan Kanaan ini menerima suatu perkara yang luar biasa terjadi dalam kehidupannya, ya. Tetapi ketika dia datang kepada Tuhan, ketika dia memohon kepada Tuhan, dia berseru kepada Tuhan, ketika dia berteriak kepada Tuhan, tolong saya, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Dan apa yang dia alami, saudara? Respon yang dialami oleh perempuan ini, ya, pertama, yaitu ketika murid-muridnya menolak dia. Dikatakan di situ, ya. Tetapi, ada kalimat yang lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi, ya. Respon yang dia dapati ketika dia berseru kepada Tuhan, ketika dia berteriak kepada Tuhan, ketika dia memohon kepada Tuhan, ya, bukan dia diterima, bukan dia disambut, bukan dia ayo ke sini, ya, tetapi murid-murid Tuhan Yesus, ya, mengatakan nggak usah berteriak, nggak usah berseru, nggak usah ribut-ribut, ya, udah kesana. Bahasa kasarnya seperti itulah, ya, bahasa seharian. Udah kesana, kamu merepotkan guru kami, kamu merepotkan Tuhan kami, kesana. Karena apa? Dia adalah seorang Kanaan, ya. Mereka tidak kesana, ya. Mereka tidak anggap saudara. Betapa sedihnya, ya, ketika kita datang kepada seseorang terus apalagi kalau terkadang kita kikuk, ya. Kalau kita mau salaman terus, ya, dia tidak mau salaman dengan kita. Waduh, betapa, ini orang ini seperti gimana, ya, perasaan kita gimana. Itu saja kita udah rasa gimana, apalagi ketika kita datang kepada seorang, nggak usah sana, diusir mentah-mentah begitu, bagaimana perasaannya dia, ya. Tetapi dia tidak berhenti di situ, ya. Bahkan respon yang kedua yang dia alami, ya, Tuhan Yesus sendiri berkata kepada dia di dalam ayat yang 22, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Dia sudah berseru kepada Tuhan, Yesus tidak pedulikan, Yesus tidak mau care sama dia. Yesus tidak mau melihat dia, ya. Dia tidak sama sekali menjawab, ya. Berbeda dengan orang-orang yang lain seperti Bartimeus, ya. Ketika dia berseru, Yesus, ada suatu reaksi yang Tuhan dia lakukan kepada Bartimeus, ya. Tetapi perempuan Kanaan ini, dia sudah berseru, dia sudah berteriak, tidak ada tanggapan dari Tuhan Yesus. Ya, bahkan murid-muridnya menyuruh dia pergi, menyuruh dia diam, menyuruh dia stop berteriak. Karena boleh bikin rusuh, bikin kacau, ya, keadaan pada waktu itu. Tantangan yang dia harus hadapi, respon yang dia harus hadapi pada saat itu tidak mengenakan saudara yang salam Tuhan, ya. Mungkin saat-saat ini juga kita sedang berdoa dan bergumul kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya dalam pergumulan. Tuhan, tolong saya dalam usaha saya lagi melakukan sesuatu. Tetapi, ya,
Sepertinya tidak ada jawaban dari Tuhan. Sepertinya Tuhan diam. Sepertinya Tuhan tidak memperdulikan kita. Ya, keadaan itu sama seperti perempuan Kanaan ini. Dia berseru, dia berteriak kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab. Tuhan tidak memperdulikannya. Bahkan reaksinya, ya, murid-muridnya menyuruh dia pergi. Bahkan reaksi juga Tuhan kita lihat, ya, ketika lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Terus apa yang jadi jawaban Tuhan? Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ya, begitu menyakitkan. Kita sudah minta tolong, kita sudah berseru, kita sudah berteriak, kita sudah memohon-mohon, tetapi apa yang dijawab oleh Tuhan? Tuhan tidak menolak, tetapi Tuhan secara halus, ya, dikatakan seperti ini, aku diutus hanya untuk orang Israel, ya, domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dan ayat ini kadang dipakai oleh orang yang tetangga kita, oh, hanya orang Israel, kita nggak termasuk, ya. Seperti yang pernah saya dengar di video, ada ya satu pengajar di sebelah katakan, oh, hanya untuk orang Israel, kita nggak termasuk bagiannya. Tetapi kita tidak mau peduli, kita mau percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Ya, saudaraku yang kesalahan Tuhan, ketika Yesus mengatakan demikian, ya, hal yang demikian, Yesus tidak memperdulikan. Pertama-tama, Yesus tidak menaruh perhatian kepadanya. Bahkan murid-muridnya mengusir dia. Bahkan Yesus berkata, datang kepadanya berkata, saya datang untuk domba-domba yang hilang kepada umat Israel, bukan kepada engkau orang Kanaan, ya. Karena Tuhan Yesus tahu dia orang Kanaan. Tapi bagaimana dia bersikuku keras, dia berpegang terus atas pendiriannya, ya. Kita mau belajar, saudaraku yang kasih Tuhan, ya. Bahkan Yesus berkata, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Dan ayat 26 berkata, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparnya kepada anjing, saudara yang salam Tuhan. Perkataan ini sangat-sangat yang menyakitkan di dalam kehidupan sebagai manusia, saudara. Ya, menyindir secara halus untuk dia, udah kamu pergi aja, ya, kamu nggak usah datang lagi, kamu nggak usah memohon-mohon lagi, ya. Tetapi luar biasa, ada beberapa hal yang kita akan belajar, ya, beberapa sikap yang kita harus teladani dari perempuan ini, dari perempuan Kanaan ini, saudaraku yang kesalahan Tuhan. Pertama, ya, kita lihat, ya, ketika dia berhadapan dengan Tuhan, ya, dia mengambil satu sikap rendah hati. Di dalam Matius 5 ayat 25 di sana katakan seperti yang saya sudah bacakan tadi. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku, ya. Luar biasa, ya. Tetap dia datang kepada Tuhan meskipun ada penolakan, meskipun tidak ada gimana respon yang dia datang kepada Tuhan, Tuhan tidak ambil peduli, tetapi dia terus datang dengan apa? Dengan rendah hati, saudaraku yang salam Tuhan, ya. Karena apa? Ketika dia mendekat, meskipun orang-orang mengusir dia, meskipun murid-murid mengusirnya, tetapi dia datang untuk tetap menyembah Tuhan, ya. Dia datang dengan merendahkan diri kepada Tuhan, ya, saudara yang salam Tuhan, ya. Ketika kita ada masalah, seharusnya kita datang kepada Tuhan bukan, ya, dengan sikap yang maaf itu salah tulis, ya, bukan sikap dengan angkuh, bukan sikap dengan tegar, tetapi kita harus merendahkan diri kepada Tuhan. Kita cari Tuhan, saudara yang salam Tuhan. Kita cari Tuhan karena, ya, bukan kita cari pendeta, tetapi kita cari Tuhan terlebih dahulu. Cari Tuhan karena ketika kita mencari Tuhan, ya, maka Dia akan menolong kita, ya. Amos 5 ayat 4. Ya, di situ dikatakan apa yang kita dapatkan ketika kita mencari Tuhan, saudara yang salam Tuhan. Boleh tolong dibacakan Amos 5 ayat 4. Siapa yang lebih dahulu boleh tolong dibacakan. Amos 5 ayat 4. Ya.
Amin. Ya. Firman Tuhan berkata, carilah Tuhan, maka apa? Kita akan memperoleh kehidupan. Kita akan memperoleh suatu hal yang luar biasa dari Tuhan. Cari Tuhan, saudaraku yang dalam Tuhan. Bahkan ada seorang raja ketika dia dalam kesulitan, di dalam ketidakberdayaan, bahkan dia divonis Tuhan bahwa dia akan mati. Tetapi ketika dia merendahkan diri kepada Tuhan, datang menyembah Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, apa yang dia alami? 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 2. Boleh tolong dibacakan? 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 2 sampai ayat yang ke, atau saya bacakan saja ya. 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 2 mulai ayat 1 ya, saya bacakan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ayat 3, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dari kota ini, dari tangan Raja Asyur. Aku akan memegari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Luar biasa, saudara yang sama Tuhan. Ketika Hizkia di dalam masalah, ya, ketika Hizkia divonis, bukan saja divonis oleh dokter dan tabib pada waktu itu, tetapi ini divonis oleh Tuhan lewat Nabi Yesaya bin Amos, ya, lewat firman yang dikatakan oleh Yesaya kepada Hizkia, kamu akan mati. Itu sebabnya kasih pesan-pesan terakhir kepada keluargamu, ya, kamu akan meninggal, ya. Tetapi ketika Hizkia mendapatkan berita ini, ya, dia tidak kacau, saudara. Dia tidak stres. Dia tidak mengambil satu keputusan untuk, ya, mengambil tindakan yang di luar kemampuannya. Tetapi apa yang dia lakukan? Ayat 2 katakan, Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan, ya. Persoalan itu diizinkan Tuhan datang dalam kehidupannya. Luar biasa. Kalau kita perhatikan, ya, persoalan itu diizinkan Tuhan datang di dalam kehidupan dia, ya. Tuhan telah nyatakan dalam kehidupannya. Tetapi yang anehnya, sebenarnya, ya, kalau kita secara berpikir secara logis, kita, ya udah, Tuhan udah berbuat apa yang Tuhan buat, ya, dialah kehendakmu yang jadi dalam kehidupan kita, ya. Kalau terkadang kita berkata demikian. Tetapi ini Hizkia enggak. Ketika masalah itu datang dalam kehidupannya, dia datang kepada Tuhan lagi. Dia berdoa, dia memohon kepada Tuhan. Dia katakan, ingat kiranya bahwa aku telah hidup, ya, telah hidup di hadapanmu dengan setia dan di hadapanmu dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan, ya. Dia tidak memohon kesembuhan, saudara, tetapi dia bilang, ingat kiranya aku telah melakukan apa yang benar, dengan tulus hati aku melakukan kehendakmu. Dan dengan perkataan itu dan dengan dia menangis dengan sungguh-sungguh, dia merendahkan hati kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Sebelum Yesaya keluar dari mungkin istana pada waktu itu, ya, ada firman Tuhan balik lagi kepada Yesaya, ya. Mungkin Yesaya ini berpikir, oh, saya sudah datang jauh-jauh kepada Hizkia, belum keluar, disuruh balik lagi, ya. Tetapi itulah Nabi Tuhan, ya.
Dia taat kepada apa yang disampaikan oleh Tuhan kepadanya. Yesaya menerima firman dari Tuhan dan itu harus disampaikan kepada Hizkia, ya. Dan dia katakan bahwa Hizkia akan diperpanjang umurnya karena apa? Tuhan telah mendengar doanya. Amin. Itu sebabnya yang di dalam kehidupan kita ada istilah bahwa sedikit kita berdoa, sedikit kita bernafas, ya. Kuat-kuatkanlah kita berdoa. Baik pagi, siang, sore, malam kita berdoa, saudara. Tekun kita berdoa. Bahkan firman Tuhan berkata di dalam 1 Timotius Tesalonika 5, ya, tetaplah berdoa, tetap berdoa, tetap berdoa. Jangan sampai kita putus apa? Kita putus berdoa. Dalam segala keadaan apapun kita berdoa kepada Tuhan. Dalam segala situasi apapun kita berdoa. Baik senang, mau sakit, mau lemah, mau kuat, tetap kita berdoa. Mau diberkati oleh Tuhan, tetap kita berdoa. Jangan sampai kita melupakan hal ini, ya. Kemarin saya mendapat satu tugas dari dosen saya, saudara. Kami meneliti tentang doa. Terus dia pandangan kalian tentang doa masa kini. Saya tulis dan kelompok saya tulis, ya, doa itu ya sekarang ya biasa saja. Tidak seperti hal-hal yang waktu zaman rasul-rasul, waktu zaman nabi-nabi, perjanjian lama. Tidak ada yang wow, ya. Kami katakan bahwa doa sekarang ya ada kata-kata yang keren, play meeting lah dan segala macam. Nggak ada yang wow, hanya apa? Hanya dikemas demikian rupa supaya menarik, ya, menarik seperti play meeting, play worship, dan praise and worship, ya. Nggak ada yang wow, saudara. Yang wow apabila orang-orang yang berdoa itu sungguh-sungguh, kami katakan sungguh-sungguh, untuk mereka berdoa serius kepada Tuhan. Sebagaimana Nabi Daniel serius berdoa kepada Tuhan, Hizkia berdoa kepada Tuhan, Daud berdoa kepada Tuhan, bahkan rasul-rasul mereka berkumpul bersekutu berdoa kepada Tuhan, sehingga Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan mereka. Ya, sekarang nggak ada doa, nggak ada yang wow, saudara, tentang doa. Bahkan diajak suruh doa, kami katakan dengan dosen kami, katakan nggak ada yang mau. Dari sekian ratus orang kita ajak berdoa, untung-untung separuh yang datang. Tetapi kalau doa dan ucapan syukur, pasti banyak yang datang. Karena apa? Ada makan-makannya. Dosen kami ketawa, ya, karena bukan doa yang dicari, syukurannya yang dicari, saudara. Ya. Itu sebabnya Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ya, perkuatkanlah doa di dalam kehidupan kita, ya. Berdoa, merendahkan diri. Kalau kita ada masalah, kita menghadap Tuhan dengan apa? Rendah hati. Kita tidak ada kemampuan. Kita katakan, saya tidak ada kemampuan apa-apa. Saya tidak mempunyai kekuatan apa-apa menghadapi persoalan yang seperti ini. Mungkin ada ejekan, mungkin ada bully, mungkin ada perkataan-perkataan yang menyakitkan datang dalam kehidupan kita. Bawa di dalam doa, amin. Bawa di dalam doa kepada Tuhan, ya, karena di dalam doa kita akan melihat suatu jawaban yang luar biasa di dalam Tuhan. Haleluya, di dalam kehidupan kita. Yang kedua, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita belajar yang kedua, dia tidak menendam. Ayat 26-27 saya bacakan, maaf. Matius 15 ayat 26-27 di sana dikatakan, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Haleluya, ya. Luar biasa, dia tidak tersinggung, saudaraku yang salam Tuhan. Meskipun maaf kata, Yesus menyamakan dia seperti apa? Binatang, ya. Tetapi ya, malah ia berkata, benar Tuhan, ya. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Luar biasa, ya saudara yang salam Tuhan, ya. Dan sebagai umat Tuhan, sebagai jemaat, seharusnya kita tidak tersinggung dengan perkataan-perkataan yang diberitakan oleh firman Tuhan, yang menegur kita, yang mengarahkan hidup kita, yang mendidik kita. Karena firman Tuhan berkata di dalam Amsal 6 ayat 23, boleh tolong dibacakan kalau saya ini, Amsal 6 ayat yang 23.
Ya. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Amin. Haleluya ya. Teguran yang mendidik itu apa? Jalan ke kehidupan. Ada teguran yang mendidik, saudara. Ya, Amsal menegaskan teguran yang mendidik itu adalah jalan kehidupan. Ya, jalan yang memberikan petunjuk dalam kehidupan kita untuk apa? Kita semakin baik, kita semakin baik, semakin berubah. Ketika hal itu disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada perempuan Kanaan ini, sebenarnya tersinggung, saudara. Dia katakan binatang sebenarnya ya, bukan binatang enggak ya. Dia umpamakan ya, tidak patut ya memberi makan kepada kalian. Ya. Tetapi dia katakan memang benar, tetapi anjing pun memakan remah-remah dari meja atau roti yang jatuh dari atas meja. Ya, seperti itu, saudara. Benar. Dia tidak menyimpan dendam di dalam kehidupannya, saudara yang Tuhan. Dan ini harus ada di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya firman Tuhan katakan bahwa kita harus menjaga hati kita supaya kita tidak menyimpan dendam kepada orang yang menyakiti kita. Ya, kita tidak menyimpan dendam kepada orang yang melakukan suatu kejahatan di dalam kehidupan kita. Memang secara daging pasti itu menyakitkan. Memang secara daging itu bertolak belakang di dalam kehidupan kita. Tetapi Yesus mengajarkan supaya apa? Kita belajar untuk apa? Tidak dendam. Ya, firman Tuhan katakan kita harus kalahkan kejahatan dengan apa? Kebaikan, saudara. Kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Jangan ada dendam di antara kita ya. Bukan ada dusta, tetapi jangan ada dendam di antara kita. Nggak usah simpan dendam. Kita mau isi hati kita dengan apa? Firman Tuhan. Kita mau isi hati kita dengan damai sejahtera. Kita mau isi hati kita dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Kita bebas, kita merdeka, kita boleh berbuat segala sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan, dan kehidupan kita pasti akan diberkati. Ya, karena firman Tuhan berkata di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 ya. Boleh tolong dibacakan? Timotius 3 ayat 16. Ya, terima kasih. Amin, haleluya ya. Inilah yang dimaksudkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Firman yang disampaikan di dalam kehidupan kita, kita nggak usah tersinggung. Kita nggak usah mencela, oh dia ini hamba Tuhan, ini pendeta, ini pengerja, dan yang ini pembawa pemberita firman Tuhan ini menyinggung saya. Enggak, saudara. Tetapi firman Tuhan datang bukan secara diatur-atur, tidak. Tetapi Tuhan ingin mengajar dalam kehidupan kita supaya mendatangkan manfaat dalam kehidupan kita, memperbaiki kehidupan kita, mendidik kita supaya kita menjadi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Haleluya. Yaitu sebabnya nggak usah ada dendam ya, nggak usah simpan dendam di dalam hati kita. Meskipun ada orang yang menyakiti kita, meskipun ada orang yang bersikap menjelekan kita, bercerita hal-hal yang tidak benar tentang kita, kita tidak mau simpan dendam, saudara. Atau ada orang yang mengata-ngatain kita, kita tidak mau simpan dendam. Haleluya. Yang ketiga, saudara yang sama Tuhan. Ya, yang ketiga ini kebalik mana? Ya, yang ketiga tetap setia, saudara yang sama Tuhan. Tetap setia, ya, di mana dia terus bertahan dan menantikan pertolongan Tuhan sampai dia memperolehnya, ya. Tapi walaupun dia diusir oleh murid-muridnya, walaupun dia ditolak oleh murid-muridnya, walaupun dia tidak diperdulikan oleh Tuhan, bahkan dikatai yang tidak mengenakan di dalam kehidupannya, dia tetap maju terus, dia tetap bertahan karena dia butuh Tuhan.
Tuhan. Dia butuh Tuhan untuk menolong, untuk melepaskan kehidupan anaknya yang dalam penderitaan, dalam kesusahan. Dia datang kepada Tuhan, tetap terus dia maju, tetap terus dia maju. Dan inilah yang harus kita punyai di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Kita harus tetap setia, tidak hanya di dalam susah, tidak hanya di dalam keadaan yang baik, tidak hanya di dalam keadaan yang aman-aman, tetapi kita terus tetap setia dalam keadaan apapun, dan tetap kita setia di dalam kita beribadah kepada Tuhan. Ya, Wahyu 2 ayat 10, boleh tolong dibaca. Wahyu 2 ayat 10. Wahyu 2 ayat. Haleluya, ya, puji Tuhan. Ya, ada suatu upah ketika kita tetap setia kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, hendaklah engkau setia sampai mati. Ya, seberapa banyak kita mau setia sampai mati di dalam kita mengiringkan Tuhan. Haleluya. Ya, seberapa kita tetap kuat untuk kita tetap setia di dalam kita mengiring akan Tuhan. Meskipun banyak hal yang harus kita hadapi, meskipun banyak pencobaan, meskipun banyak tantangan, meskipun banyak ujian, apakah kita tetap setia atau tidak? Ya, karena ada mahkota kehidupan yang Allah akan sediakan dalam kehidupan kita apabila kita tetap setia, saudara yang sama Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, sebagaimana perempuan Kanaan ini datang kepada Tuhan, ya, datang kepada Tuhan, dia menyembah kepada Tuhan, memohon, meskipun dia ditolak, meskipun dia tidak dianggap, meskipun dia diusir, bahkan dikatai yang tidak enak dalam kehidupannya, dia tetap berkukuh untuk dia tetap setia supaya dia memperoleh apa yang dia dapatkan dari Tuhan. Ya, kita juga ada kisah tentang Yakub ketika dia bergulat dengan Allah, sehingga apa? Dia boleh menang dan Tuhan memberkati kehidupannya. Demikian juga halnya kita. Kehidupan kita ini penuh dengan pergulatan, saudara, ya. Banyak hal yang harus kita hadapi. Tapi ketika kita menang, Allah mengaruniakan kita berkat yang luar biasa. Bahkan lebih daripada itu, Dia akan mengaruniakan kita mahkota kehidupan. Dan kita melihat, ya Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, bahwa ketika perempuan ini berhasil, ya, melunakkan hati Tuhan, ya, kita melihat bahwa kita dapat melihat bahwa hasil dari usaha yang dikerjakan oleh perempuan ini, dia menerima mujizat yang luar biasa daripada Tuhan. Bahkan firman Tuhan katakan, apa yang engkau kehendaki terjadi di dalam kehidupannya, saudara yang sama Tuhan, ya. Apa yang diinginkan boleh terjadi dalam kehidupannya. Ayat 26 berkata, maka Yesus menjawab dan berkata kepada, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya menjadi sembuh. Luar biasa, ya. Ada 3 hal yang kita belajar pada pagi yang indah ini, ya. Kita datang cari Tuhan, kita tidak mau menyimpan dendam, kita mau tetap setia, maka kita akan melihat hasil dari apa yang kita kerjakan. Mujizat Allah terjadi di dalam kehidupan kita. Mujizat Allah terjadi dalam kehidupan perempuan ini. Kita pun demikian, apabila kita tetap terus cari Tuhan, kita tidak menyimpan hal-hal yang negatif di dalam kehidupan kita, meskipun doa kita belum dijawab, tetapi kita tetap terus setia mengiring Tuhan, maka firman Tuhan katakan, ya, apa yang diinginkan oleh ibu ini boleh terjadi dalam kehidupannya. Kita pun, kalau kita tetap setia dalam Tuhan, maka kita akan memperoleh berkat yang luar biasa dari Tuhan. Itu sebabnya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita seharusnya juga, ya, melakukan apa yang dilakukan oleh perempuan Kanaan ini. Kita tetap terus cari Tuhan, datang merendahkan diri kepada Tuhan bahwa kita tidak mempunyai apa-apa. Jangan menyimpan suatu kesalahan apabila Tuhan belum menjawab doa kita.
Jangan menyimpan dendam dalam kehidupannya. Jangan berpikir negatif tentang Tuhan, tetapi kita mau tetap setia. Maka kita akan melihat luar biasa cara kerja Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Inilah kebenaran firman Allah yang boleh saya sampaikan dalam kehidupan kita. Maka kita akan melihat mujizat Allah akan terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari sama-sama kawan-kawan saya, ya, pemain musik dan singers, membantu saya untuk kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata. Haleluya. Kami mau tetap setia Tuhan, kami mau tetap setia menanti janjimu sampai kami mendapatkan sesuatu yang daripada Tuhan, sampai kami mendapat mujizat yang dari Tuhan. Haleluya. Ku tetap setia beraya sampai akhir. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Amin. Oh, kami mau tetap setia. Kami mau tetap setia menanti janjimu. Haleluya. 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 Ku tetap setia berlayanan sampai akhir. Oh, haleluya. Ya Tuhan, kami mau tetap setia, kami mau tetap setia menanti janji-Mu. Haleluya, haleluya. Kehidupanku ku tetap setia, lagi katakan sampai akhir menutup mata. Kami mau tidak terbatas dengan keadaan kami Tuhan. Kami mau tetap setia, kami mau tetap setia menanti janji Tuhan. Oh, apapun yang menjadi pergumulan kami mau tetap setia Tuhan sampai kami mendapatkan sesuatu yang daripada Tuhan, mendapatkan mujizat yang dari Tuhan. Haleluya. Oh, lagi katakan sampai akhir, sampai. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan.
ada banyak pergumulan di dalam kehidupan kami Tuhan, yang kami sudah sampaikan, yang kami sudah serukan kepadamu. Bahkan sampai saat ini mungkin belum ada jawaban yang daripada Tuhan. Tuhan, kami terlalu percaya ada waktu yang tepat Engkau akan nyatakan dalam kehidupan kami. Itu sebabnya Tuhan, Engkau lihat pergumulan kami semua, jemaat Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Pribadi kami yang lepas pribadi mempunyai pergumulan, tetapi kami tetap mau setia. Kami tetap terus mencari Engkau, karena hanya di dalam Engkau ada jawaban. Hanya di dalam Engkau Tuhan ada mujizat. Hanya di dalam Engkau Tuhan ada jawaban yang luar biasa yang Engkau akan nyatakan dalam kehidupan kami. Ajar kami seperti perempuan Kanaan ini Tuhan, untuk tetap datang merendahkan diri kepada Engkau, mengakui kami tidak ada kemampuan apa-apa, mengakui kami tidak ada kekuatan apa-apa Tuhan. Oh, kami mau menjaga hati kami. Kami mau tetap berpikir positif bahwa Engkau adalah Allah yang baik, bahwa Engkau adalah Allah yang luar biasa, bahwa Engkau adalah Allah yang merancangkan sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Ajar juga kami tetap setia Tuhan. Banyak masalah, banyak perkara yang datang dalam kehidupan kami. Terkadang kehidupan daging kami menolak, tetapi kami mau tetap setia mengiring akan Engkau, karena kami percaya ada kemerdekaan, ada kemenangan, ada mujizat, ada sesuatu yang luar biasa yang Engkau akan nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi umat-umat kepunyaan-Mu Tuhan, apapun yang menjadi persoalan pergumulan mereka Tuhan, kiranya Engkau menjawab dari tempat yang maha tinggi. Engkau menyatakan kuasa dalam kehidupan mereka. Oh, apapun itu Tuhan, baik itu pekerjaan mereka, baik itu usaha mereka, baik itu usaha masa depan mereka Tuhan, masa depan anak-anak mereka, oh keluarga mereka, Tuhan kami hanya serahkan dalam tangan-Mu. Kesehatan mereka, oh kekhawatiran mereka, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, janji-Mu ya dan amin. Bahkan Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah terlelap, Engkau tidak pernah tertidur. Oh, Engkau selalu setia dalam kehidupan kami. Dan kami percaya ketika kami merendahkan diri kepada-Mu Tuhan, sebagaimana Raja Hizkia, Engkau akan menyatakan kuasa dalam kehidupan kami. Engkau akan menyatakan jawaban-Mu di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, meteraikan firman-Mu itu dalam hati kami. Biarlah firman itu menjadi pegangan dalam kehidupan kami, untuk kami tetap setia mengiringkan Engkau. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Bentar kami akan memberikan korban persembahan. Berkatilah jemaat Tuhan, berkati tangan-tangan yang memberi. Kami memberi dengan tulus dan ikhlas untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pekerja selanjutnya saya serahkan pada Ibu Mbak. Puji nama Tuhan, sama-sama kita telah diteguhkan dengan kebenaran firman Allah. Tuhan memberkati hamba-hambanya yang sudah melayani, yang memimpin pujian, singer, pemain musik, RCT, kita semuanya Tuhan memberkati. Kita akan nyanyikan di chord Setia-Setialah. Untuk kasih setiamu
Saudara mau setia sampai mati? Haleluya. Tuhan, ini janji kita kepada Tuhan, bukan kepada manusia ya. Tuhan memberkati segala pengorbanan saudara. Dan sebagai warta jemaat, hari Rabu ibadah umum, Jumat ibadah kaum wanita, Sabtu ibadah kaum muda remaja, Minggu pagi jam 6 pagi ibadah umum seperti ini sekarang, dan sore nanti jam 4 juga ibadah umum disertai dengan perjamuan kudus. Dan Ibu Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun Ibu Panca Utami hari Senin tanggal 27 Juli. Yang kedua Bapak Didi Andriono hari Sabtu tanggal 1 Agustus. Di Tuhan kita berdoa supaya Tuhan selalu memberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan bagi kita untuk tetap setia mengiring kepada Tuhan. Puji Tuhan, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan tamatkan pekerjaan ini. Kita akan nyanyikan koor yang berkata, kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Beribadah pada pagi hari ini dapat memuliakan, besarkan nama Tuhan. Teristimewa jiwa kami disegarkan, dipuaskan kembali dengan kebenaran firman Allah. Tuhan, tolonglah kami apabila mendengarkan kebenaran firman Allah, baik itu keras pedas, Tuhan, biar itu benar-benar merubah kehidupan kami dan kami tidak tersinggung dengan firman Allah, karena firman Allah mengajarkan yang terbaik dalam kehidupan kami agar kami berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, tanamkanlah firman-Mu dalam hati kami, biar firman Allah ini bertumbuh berbuah untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani ibadah ini, baik yang memimpin pujian, singer, pemain musik LCT, pembawa firman Allah. Tuhan, lihatlah dari tempat yang maha tinggi, balas berkat berlimpah sesuai dengan janji firman Tuhan, dan pakai mereka dengan luar biasa ya Tuhan, menjadi saluran-saluran kebenaran-Mu.
Bapa di dalam sorga, demikian juga Tuhan berkati seluruh sidang jemaat-Mu yang sudah datang pada saat ini Tuhan. Memberkati kekuatan kesehatan mereka, memberkati pergumulan-pergumulan mereka, memberkati rumah-rumah tangga mereka Tuhan, dengan sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan. Bapa di dalam sorga, demikian juga berkati mata pencarian seluruh sidang jemaat-Mu, baik dalam pertokoan, perdagangan, pertanian, peternakan, sebagai karyawan, pegawai negeri, wira swasta, Engkau memberkati. Kalau Tuhan sudah memberkati, ajar kami melakukan firman Allah. Lalukan kiranya belalang-belalang merugikan usaha kami. Biarlah Tuhan perlindungan Allah melingkupi semuanya dan memberkati nama Tuhan yang diagungkan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami berdoa yang berulang tahun ya Tuhan. Ibu Utami, kalau Engkau sudah tambahkan umurnya, berkati kekuatan kesehatannya. Juga Tuhan berkati sebagai ibu rumah tangga ya Tuhan, jadikan ibu yang bijaksana di tengah keluarga mereka. Demikian juga buat Bapak Didi, Tuhan berkati juga Bapak Didi sebagai kepala rumah tangga, berkati dia dalam keluarganya. Dan Tuhan Yesus berkati kekuatan kesehatannya, tuntun semua pada jalan kebenaran-Mu, bahwa kami tetap taat setia sampai akhir hidup kami. Bapa, kami berdoa bagi umat-umat-Mu yang kesehatan mereka terganggu. Kami berdoa buat Bapak Cupri, kami berdoa buat Bapak Penwi, kami berdoa juga buat Ibu Yuli, bahkan Ibu Tuhan Huta Barat, Tuhan Ibu Napi Tupulu. Tuhan, Engkau lihat kesehatan mereka terganggu. Kunjungi mereka Tuhan. Mari tangan-Mu yang berlubang paku Engkau jamah, sembuhkan sempurna agar tidak terhalang mereka datang ibadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Ya Tuhan, berkati juga para pejabat pemerintah kami. Ya Tuhan, baik Tuhan Bapak Jokowi sebagai presiden dan wakilnya, juga kami berdoa bagi TNI dan Polri. Juga Tuhan, Engkau tolong juga para medis dan dokter. Tuhan, beri hikmat akal budi kepada mereka, beri kekuatan kesehatan buat mereka dalam menjalankan tugas mereka, agar mereka dalam menjalankan semua dengan baik. Tuhan, kami hanya serahkan kepadamu, karena pembela, penolong di dalam segala perkara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Tuhan, kalau sebentar yang tinggal Engkau beserta, dan yang pulang Tuhan pimpin, kawali di malaikat sorga, perkara yang tidak diinginkan di perjalanan, tibakan rumah dengan selamat. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dari Allah Roh Kudus tetap menyertai kita mulai saat ini, besok sampai Maranatha. Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.